Kita sering menganggap evolusi sebagai peristiwa kuno yang berlangsung perlahan selama jutaan tahun dan hanya terjadi pada makhluk purba. Namun kenyataannya, evolusi berlangsung setiap hari di sekitar kita, bahkan mempengaruhi kesehatan dan makanan yang kita konsumsi. Dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana teori evolusi bekerja dalam 3 fenomena biologi modern, yakni resistensi antibiotik, mutasi virus, dan domestikasi hewan. Number 1. Antibiotik diciptakan untuk menghentikan bakteri penyebab penyakit. Namun, bakteri adalah organisme yang bereproduksi sangat cepat, dan sebagian dapat berkembang biak setiap 20 menit. Artinya, dalam waktu sehari saja, jutaan bakteri baru muncul, dan setiap reproduksi membuka peluang terjadinya mutasi genetik. Ketika antibiotik diberikan, bakteri yang lemah akan mati, tetapi terkadang ada 1 atau 2 bakteri yang memiliki mutasi acak. Misalnya dinding selnya lebih tebal, atau memiliki enzim yang dapat menetralkan antibiotik. Bakteri inilah yang bertahan, dan mereka akan berkembang biak, menciptakan populasi baru yang resisten. Inilah seleksi alam, dalam bentuk paling nyata, seperti teori Darwin. Number 2. Virus, terutama virus RNA, bermutasi jauh lebih cepat dibandingkan makhluk hidup lain. Saat virus masuk ke sel tubuh, ia membajak mesin sel untuk menggandakan dirinya. Setiap replikasi tidak selalu sempurna, dan disinilah mutasi muncul. Kebanyakan mutasi tidak berdampak apa-apa, tetapi beberapa mutasi dapat mengubah struktur protein permukaan virus, sehingga virus lebih mudah menempel pada sel, lebih cepat menular, atau lebih sulit dikenali oleh sistem imun. Kombinasi mutasi yang memberikan keunggulan akan membuat varian tertentu lebih dominan. Ini adalah mekanisme evolusi yang sama, tetapi dalam skala waktu yang sangat cepat. Dampak dari mutasi virus menuntut kita untuk selalu memperbarui strategi kesehatan, termasuk pengembangan vaksin baru. Selain itu, perilaku manusia seperti mobilitas tinggi, kebersihan, dan kepadatan penduduk ikut mempercepat atau memperlambat evolusi virus. Fenomena ini menunjukkan bahwa evolusi bukan hanya proses biologis, tapi juga interaksi dengan lingkungan dan perilaku manusia. Number 3. Sekitar 15.000 tahun lalu, manusia mulai menciptakan serigala yang paling jinak. Mereka dipilih untuk hidup dekat dengan manusia, kemudian dikembangbiakkan jika memiliki sifat tertentu, yakni sifat setia, patuh, atau tidak agresif. Proses seleksi ini yang disebut dengan seleksi buatan, secara perlahan mengubah genetik serigala menjadi hewan yang kita kenal sebagai anjing. Hal yang sama terjadi pada sapi, kambing, ayam, dan babi. Hewan-hewan liar mengalami perubahan bentuk tubuh, perilaku, warna bulu, hingga ukuran sebagai hasil seleksi terus-menerus oleh manusia. Dalam domestikasi, evolusi berlangsung karena manusia secara aktif memilih individu dengan sifat terbaik. Hasilnya adalah ratusan ras anjing, varietas sapi perah dan sapi potong, serta ayam pedaging yang tumbuh jauh lebih cepat dari nenek moyangnya. Domestikasi bukan hanya mempengaruhi hewan, tetapi juga mengubah pola hidup manusia. Tanpa evolusi, hewan domestik, peradaban pertanian, dan permukiman tetap tidak mungkin berkembang. Evolusi bukan sekedar teori lama dalam buku biologi. Ia adalah proses hidup yang membentuk dunia modern, dari obat yang kita gunakan, penyakit yang kita hadapi, hingga hewan yang hidup berdampingan dengan kita. Dengan memahami evolusi, kita lebih siap menghadapi tantangan kesehatan, menjaga lingkungan, dan membuat keputusan yang lebih bijak demi masa depan manusia. Evolusi terjadi di sekitar kita. Tugas kita adalah belajar darinya. Sekian video kali ini. Sampai jumpa. Sign out.